lakukan Ya. untuk Artinya, mengajak publik ya mau nggak mau berubah. kritik yang sifatnya konstruktif itu ya harus ditanggapi, harus di-counter, bukan dibungkam begitu ya. Mas Fahmi, terkait dengan klaster, kalau kita bicara klaster dari pengguna media sosial sendiri yang menyumbang tone positif begitu besar tadi, apakah bagaimana netizen yang di luar negeri, pengguna media sosial di luar negeri yang WNI? Kalau saya lihat belum terlalu besar ya dibandingkan dengan mereka yang berbicara dari dalam negeri. Jadi saya nggak melihat ini ada klaster khusus yang dari luar negeri ya. Dan Oke. mungkin harus dilihat secara khusus mereka yang di luar negeri itu opininya seperti apa gitu. Karena biasanya mereka kan tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia hanya berdasarkan dari media, berita-berita Oke. dari media. Jadi Kal- murni apa yang disampaikan media itulah yang menjadi input buat mereka itu. Jadi Baik. kalau hal positif seperti NTV ini juga yang tone yang akan mereka tangkap nantinya. Oke. Terkait usia, klaster usia dari usia berapa saja? Nah ini kebanyakan anak-anak muda ya, generasi milenial, generasi Z itu mereka banyak aktif, sangat aktif itu di media sosial, di semua platform, sesuai dengan demografi. Dan yang kritis-kritis itu banyak yang dari tua, ya generasi tua itu mereka kadang-kadang ahli ekonomi, ada yang mantan menteri, ada yang aktivis gitu, dan mereka sebetulnya cukup membangun narasi ya, menjadi Oke. influencers dalam memberikan opini. Nah, tapi kemudian responnya ini banyak dari kalangan saya lihat anak-anak muda usia ya di bawah 30 tahun ya, 25 tahun itu. Gen Z ya. Gen Ya. Z dan milenial awal. Kalau untuk wamen kan kita lihat wamen ini banyak yang dari Gen Z dan milenial juga. Bagaimana netizen menyikapi? Lebih positif, lebih positif atau negatif mereka terkait pemilihan wamen? Kalau dilihat ya, kalau kita misalnya lihat dari TikTok itu kebanyakan kan sifatnya glorifikasi gitu ya. Kalau dari kebanyakan masyarakat umum lebih kelihatan secara fisiknya gitu. Jadi bisa saja itu yang kita lihat misalnya kayak Mayor Teddy kayak gitu Ya. lebih dilihat positif karena sosoknya di situ. Tetapi ini kan satu sisi ya cara mengevaluasi atau melihat dari menteri yang sekarang. Di sisi yang lain ada yang lebih substansial. Jadi mereka melihat dari sisi kemampuan latar belakang. Ada beberapa yang positif ya. Seperti yang sekarang kita lihat sekarang ini salah satu wamen ya yang ahli neuroscience ya itu kan masih muda Profesor juga. Profesor atau guru besar dari China University ya, Yes, yes. Stella. Carla ya Carla ada. Dan ini sangat positif. Jadi ada hal-hal yang terutama kalau latar belakangnya pendidikan, latar belakangnya itu dari profesional itu disambut sangat positif. Dan ini saya lihat hal yang bagus dari kalangan netizen. Mereka tidak hanya melihat dari fisiknya saja, tapi kemudian dari latar belakang dan dari sisi kompetensi ini, gitu. Jadi tapi ada yang cukup negatif lah misalnya ya. Misalnya dari salah satu menteri pemuda olahraga misalnya gitu. Masih Pak muda Dito, juga. Anda mau bilang Pak Dito. Kenapa Pak Dito? Pak Dito misalnya gitu. Jadi kemudian melihat apa kelebihannya dari menteri yang sekarang ini gitu. Kan sudah Jadi melangsungkan PON kemarin, Mas Fahmi. Itu nggak dikritisi oleh netizen. Mas Fahmi, audionya hilang. Mohon maaf. Audionya tidak terdengar. Oke. sisi yang melihat program-programnya. Ada yang melihat program bagus pada saat PON atau pada saat kegiatan-kegiatan yang lain. Ada yang melihat mungkin prestasinya masih kurang kayak gitu. Ya. Baik. Masih bicara terkait wakil menteri misalnya yang baru saja disalami oleh Pak Prabowo tadi, Ibu Veronica Tan. Apa pendapat netizen terhadap Veronica Tan? Nah, salah satu yang menjadi kritik atas kabinet sekarang itu sedikitnya jumlah perempuan. Ya, ini nomor satu. Makanya ketika ada Ibu Veronica Tan, di satu sisi ini hal yang positif karena akan menambah jumlah perempuannya di sana. Ini satu aspek itu yang disampaikan oleh netizen. Beberapa bilang ini kok banyak laki-laki aja ya. Begitu ada Ibu Veronica, oh ini bagus, ini positif. Kemudian yang kedua dilihat dari aspek double minoritinya misalnya seperti itu, keterwakilan dan ini dilihat sebagai hal yang positif. Jadi kalau saya lihat memang ada aspek personal ya yang dilihat secara negatif oleh netizen, tetapi secara umum terkait dengan Ibu Veronica Tan ini lebih positif ya bagaimana netizen melihatnya. Baik. Terutama pendapat dari mereka ya, dari netizen perempuan juga, mereka sangat mendukung. Dan sekali lagi, Mas Fahmi saya nggak perlu tanyakan terus sih, tapi ketika Anda bilang tone-nya positif, genuine itu benar-benar manusia ya, benar-benar orang yang menyampaikan pendapatnya melalui media sosial ya. Sekali lagi Ya, itu bukan benar, buzzer, itu bukan robot.
Ya, kita bedakan biasanya kalau di peta SMA seperti di belakang saya ini kan kelihatan Ya, mereka itu ngelompok yang buzzer dan botnya itu biasanya menggunakan kata-kata yang sama terus gitu ya. Dan yang saya ambil tadi begini menganalisisnya. Dari percakapan itu kita ambil yang paling banyak mendapatkan interaksi dan dari mhm, interaksi itu kita lihat ini dari kalangan mana yang berbicara gitu. Apakah dia dari buzzer yang selama ini ada, biasanya itu oke. nggak terlalu saya perhitungkan, ya saya pakai itu untuk menganalisis agenda mereka. Tetapi untuk pendapat-pendapat seperti terkait Ibu Veronica Tan ini, saya lihat stakeholder yang memang mereka latar belakangnya bukan buzzers. Dan, Hmm. dan ketika mendapatkan interaksi tinggi, respon tinggi, diskusi, disukain dan lain-lain, ini menggambarkan ternyata pendapatnya disukain, didukung oleh Oke, netizen yang lain ini. Gitu. oke. Dan mostly perempuan ya yang menyampaikan pendapatnya ya. Terkait dengan ini cukup banyak perempuan juga yang mendukung Oke, dan tidak mengurangi juga laki-laki juga cukup banyak oke. mereka. Bagaimana dengan Pak Dito atau menteri-menteri lama di kabinet lama yang saat ini menempati posisi menteri? Kalau Pak Dito itu kalau saya baca sentimennya apa ya agak kurang gitu ya. Jadi ada pertanyaannya kenapa kok masih diangkat lagi gitu? Oh, Apa prestasinya gitu? Ya, makanya di sini kan penting untuk kemudian lebih banyak eh, menampilkan performan ya lebih bagus lagi di periode kabinet ke depan ini. oke, harus dibuktikan dengan kerja nyata, prestasi begitu ya. Bagaimana dengan orang-orang lama, Mas Fahmi? Orang-orang lama ya ini salah satu yang menjadi kritikan netizen. Mereka melihat ini masih banyak orang-orang lama dalam artian kan dari kabinet yang sebelumnya ya. Salah satu sentimen negatif atau kritik terhadap kabinet sekarang itu banyaknya dari menteri-menteri yang sebelumnya yang kemudian dibawa. Artinya dianggap bahwa peran Pak Jokowi itu masih cukup besar dan memang benar masih cukup besar. Artinya Pak Prabowo ini tidak punya independensi. Itu yang dikritik oleh netizen. Tetapi kan ini tergantung dari bagaimana visi Pak Prabowo sendiri. Kalau saya lihat ini kan keberlanjutan juga ya. Jadi tidak kabinetnya tidak serta merta baru sama sekali, tapi keberlanjutan. Yang namanya keberlanjutan berarti kan harus ada membawa yang baru. Nah, cuma di sini yang menjadi kritik adalah yang dibawa dari yang lama ini, apakah sudah benar, sudah bagus sesuai dengan kompetensi. Ada beberapa menteri itu kan dari pimpinan partai kayak gitu ya, yang kemudian masih dibawa lagi dan mereka nggak lihat prestasinya yang bagus sebelumnya, tapi masih ada di yang sekarang. Ini menjadi kritikan dari netizen. Oke, kemarin juga saya berdialog langsung dengan rekan Anda, Mas Nova Mujahid, Mas Fahmi. Hanya karena waktunya singkat, jadi belum tereksplor semua yang ingin saya tanyakan. Sampai detik ini misalnya, perbincangan ketika kabinet yang gemuk kan tidak terhindarkan menjadi trending di media sosial. Tapi terkait kabinet gemuk itu apakah lebih kepada peran seolah-olah peran Pak Jokowi di situ yang masih besar atau orang-orangnya yang ditunjuk? Artinya mereka yang capable seperti kalau misalnya bicara dari sektor perekonomian Ibu Sri Mulyani dan 3 wakil menterinya misalnya. Jadi mana yang lebih dititik beratkan oleh netizen ketika membicarakan kabinet gemuk itu? Pertama ukuran, Mbak. Mereka banyak membandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang namanya kabinet yang besar, gemuk di situ, tentunya kan perlu koordinasi yang lebih banyak, perlu anggaran yang lebih besar, dan itu akan memberatkan untuk berjalan. Mereka bandingkan dengan negara yang lain, misalnya dengan China, Singapura, kemudian juga United States, ya Amerika gitu ya. Ya, terutama dengan negara-negara yang jumlah penduduknya juga sangat besar gitu. Jumlah menterinya jauh lebih sedikit daripada kita. Jadi mereka tidak melihat dulu si netizen ini siapa menteri yang di dalamnya. Apakah ini ada yang berkualitas, ada yang bagus. Mereka nggak lihat. Nomor satu yang dilihat adalah memang ini kenapa ukurannya sangat besar dan pasti yang udah pasti dengan ukurannya besar ini kan butuh koordinasi, butuh anggaran lebih besar banyak lagi dan tentunya ini akan memberatkan. Ketika kita perlu pemerintahan perlu berjalan dengan sangat cepat, perlu efisien gitu. Nah kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat itu ada Elon Musk kan mulai masuk itu dia ingin membantu pemerintahan di sana untuk menjadi apa itu bagian efisiensi, Ya. government efisiensi kayak gitu. Nah ini kan efisiensi itu kan identik juga dengan ukuran ya. Dari ukuran dia bilang hal-hal yang posisi yang tidak penting dia akan pinggirkan ya karena itu akan memberatkan anggaran dan lain-lain di situ. Dan ini kan berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi kritiknya itu lebih di ukuran dulu. Perkara nanti di dalamnya itu seharusnya
kalau ada yang bagus itu dipertahankan sehingga termasuk dari rampingnya kabinet yang kecil tadi ya, Oke. tetapi berisi orang-orang yang bagus. Jadi harapan netizen sih seperti itu. Baik, kalau analisis emosi, kita bicara analisis emosi terkait selama kemarin dari pelantikan sampai detik ini, Mas Fahmi, emosi terkait 2 hari ini apakah lebih kepada anger, surprise atau seperti apa? Banyak cukup besar itu dari sisi kalau angernya nggak besar, masih lebih kalah dari ekspektasi harapan. Oh, oke. Ya, antisipasi itu kan harapan. Banyak yang masih berharap. Netizen itu oke lah kita menerima kabinet yang seperti yang sekarang gitu. Tapi paling tidak oke lah dengan pidato Prabowo yang kemarin itu memberikan harapan baru sebetulnya. Sosok Prabowo itu netizen lihat pada saat pidato itu berbeda yang sebelumnya. Prabowo yang gemoy itu sudah nggak ada lagi. Jadi apakah ini sosok Prabowo yang asli, yang tegas, yang visioner tadi? Tapi mereka berharap, maka di sini lebih banyak harapan. Apa yang disampaikan oleh Prabowo pada saat pidato itu, kalau itu benar-benar bisa tercapai, misalnya ini adalah kabinet rakyat, bukan untuk kerabat, ya, semacam itu. Dan ini harapan besar. Dan faktor anger itu yang tadi karena munculnya misalnya nama-nama menteri yang tidak kompeten, itu tertutupi oleh adanya harapan yang besar terhadap kabinet ini ke depan. Oke, jadi sekali lagi lebih kepada harapan ya, dan kita sih sama-sama berharap Mas Fahmi harapan itu nggak hanya 2 hari ini saja, nggak selama masa honeymoon saja, tapi juga nanti ketika memasuki kerja-kerja kabinet merah putih ini yang baru. Terkait dengan influencer, kita tidak bisa meninggalkan influencer ini selalu mengundang atau ya namanya juga influencer gitu ya, menginfluence orang-orang yang ada di percakapan di medsos. Apakah mereka influencer orang-orang yang sama ketika misalnya bicara terkait Raffi Ahmad, Taufik Hidayat, atau Luhut Binsar Panjaitan, atau mereka influencer lama, orang-orang yang baru, atau seperti apa sebenarnya kalau terkait influencer ini dengan percakapan selama 2 hari ini pelantikan Presiden dan Wamen? Jadi kalau influencers yang ikut, ya itu influencer yang tadinya sempat disebut ya, seperti Raffi Ahmad dan yang lain-lain itu sempat disebut akan menjadi wamen atau yang lain. Tapi ya kalau bisa dibilang alhamdulillah nggak masuk bisa gitu ya. Dan itu merupakan kritik juga. Ada beberapa influencer yang sebelum pelantikan ini itu menjadi kritik besar dari netizen. Karena mereka melihat ada beberapa yang menjadi sangat kontroversial. Oke. Bahkan ada misalnya Abu Janda. Abu Janda itu menyampaikan itu di IG-nya itu ada video dipanggil dan bareng sama Prabowo. Kemudian netizen berpikir orang seperti ini akan masuk di kabinet ya. Dibawakan lagi apa yang disampaikan oleh Abu Janda sebelumnya kayak gitu kan yang cenderung memecah belah misalnya kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian juga adanya Raffi Ahmad, dilihat latar belakangnya, investasinya dan lain-lain dan hubungan dia, network dia dan seterusnya, ini memberikan sentimen sangat negatif ya. Jadi ketika nih misalnya tidak muncul di dalam susunan kabinet, ini selesai pembahasan gitu. Selesai pembahasan, tapi belum tentu selesai, masih ada kejutan lagi sampai benar-benar mereka masuk kerja nanti. Mas Fahmi, tadi terkait influencer itu apakah mereka, kita bicara di luar yang artis ya, kalau kita bicara klaster-klasternya, influencer yang biasa misalnya ketika ada Fufu Fafa langsung menyerang secara negatif, menyerang secara brutal begitu, atau mereka yang sebenarnya selama ini lebih tertarik kepada kondisi perekonomian Indonesia secara luas misalnya, atau kondisi politik secara luas, bukan mereka-mereka yang saya tidak ingin baca satu persatu, tapi bukan mereka yang selama ini memang menyerang secara destruktif. Kalau dilihat ya dari peta jejaring di media sosial yang kita gambarkan, sebetulnya kalau dari sisi top influencersnya masih itu saja, Mbak. Ya, baik itu di TikTok, di YouTube, di Instagram, nama-nama itu masih ya? Ya betul. Kalau di TikTok, kemudian di YouTube dan di Instagram, majority adalah media biasanya. TikTok sendiri yang kalau kita gunakan kata kunci misalnya kabinet Prabowo, yang paling banyak muncul itu dari media-media seperti NTV dan media-media yang lain, karena mereka tuh motong-motong dan menampilkan apa yang menarik, dan itulah yang menjadi sumber informasi buat netizen. Dan sekarang banyak netizen itu ketika mereka mencari informasi bukan lagi Google, Pak, tapi ke TikTok. Dan benar karena banyak media sudah menyampaikan informasi di sana,
dapat berita bukan nggak harus dibaca, tapi ada potongannya, ada narasinya, dan itu memudahkan buat mereka. Ini akan menjadi top influencer sekarang ini. Jadi media sosial malah menjadi news. Ya, saya lihat itu. Di Instagram juga sama seperti itu. Dan di Twitter juga ada. Cuma bedanya kalau di Twitter itu influencer yang saya bilang tadi, yang sebelumnya cukup aktif, kadang ada dalam bentuk buzzer ya pada saat pilpres masih muncul. Kemudian mereka ahli ekonomi ya, kemudian aktivis. Ahli hukum, ya, NGO dan lain-lain yang selama ini aktif mengkritik itu muncul, masih tetap ada. Biasanya mereka yang kritis itu dari situ. Oke, seberapa besar Mas Fahmi Anda menyarankan nanti pemerintahan baru menggunakan TikTok untuk sebagai salah satu kanal untuk meningkatkan popularitas pemerintahan yang baru? Nah, ini saya kira yang paling penting ya. Pertama, apa gunanya media sosial? Pemerintah menggunakan media sosial itu apa sih? Saya kira yang paling penting itu untuk berkomunikasi ya, mengkomunikasikan program dan kemudian mendengarkan feedback dari publik di sini. Bukan untuk meningkatkan popularitas. Ini ya pasti akan dilakukan sih, pasti dilakukan. Tapi kalau kita bicara idealnya, bukan untuk memoles, meningkatkan popularitas, kemudian sentimen positif kan memoles ya. Tapi lebih banyak, oke lah, inilah kita punya program. Misalnya dari Kemdikbud, kemudian olahraga dan lain, ini kita punya programnya seperti ini ke depan, dibuat roadmap-nya, publik tahu ya kegiatannya apa saja, sehingga masyarakat bisa ikut serta di dalam program itu, bisa ikut juga mengkritisi. Kemudian juga bukan hanya satu arah. Ini saya lihat nih ada beberapa, misalnya anggota DPR bagus, dia berani muncul di media sosial, menyampaikan, oke, hari ini saya ikut rapat, saya menyampaikan apa gitu di rapat, tetapi ketika netizen memberikan respon, nggak didengar, nggak direspon lagi gitu. Jadi seolah hanya satu arah. Jadi media sosial bukan hanya sesuatu yang sifatnya satu arah, tapi harusnya dua arah juga gitu. Jadi saya kira itu penting buat pemerintah menyampaikan program dan mendengarkan ya masukan dari rakyat, itu yang paling penting. Tone negatif yang diarahkan kepada keluarga Pak Jokowi masih berseliweran di X dan di TikTok. Apa saran Anda? Apakah harus di-counter atau dibiarkan saja? Saya kira untuk Pak Jokowi sudah selesai ya, nggak perlu terlalu repot dengan apa yang disampaikan oleh netizen. Karena berikutnya pembicaraan bukan lagi tentang Pak Jokowi ya, tapi mungkin terkait dengan anak-anaknya yang ada jadi wapres, kemudian juga dari pemimpin yang lain gitu. Tapi berikutnya adalah tentang Pak Prabowo dan kementerian. Jadi saya kira apa yang berseliweran menurut saya sudah biarkan saja sih. Karena pada akhirnya sudah selesai. Beberapa hari ini ya sudah selesai. Tapi dengan Wapres sekarang baru mulai. Apa saran Anda? Nah, kalau Wapres ini ya ini nggak bisa disampaikan di sini ya. Tapi intinya adalah prestasi. Ya, prestasinya apa? Programnya apa? Rencana apa? Ada beberapa diskusi yang terjadi ya di kalangan netizen juga kayak gitu. Ketika diwawancara, wapresnya kan nggak banyak memberikan pandangan. Nanti saja gitu. Kemudian ada berita bahwa wapres memiliki beberapa staf ahli. Oke, jadi barangkali apa yang terbaik yang bisa Indonesia dapatkan yang sekarang ini adalah sebuah tim. Jadi tim wapres, ada wapresnya, kemudian juga staf ahli tadi. Mereka yang kemudian menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan visi Pak Prabowo yang kemarin, gitu. Apa yang disampaikan, terkait dengan FUFA atau yang lain yang sebelumnya, ini bisa dijawab dengan menjalankan tugas seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat pidato tadi kemarin, bahwa ini adalah kabinet rakyat untuk rakyat, keberpihakannya untuk rakyat. Selama ini dijalankan, saya kira nggak masalah. Ya, keberpihakan kepada generasi muda, dimudahkan mendapatkan anggaran, dilindungi mereka dari serangan impor dan lain-lain misalnya itu, dan itu dilakukan dengan betul. Dan karena memang misinya itu membela rakyat ya, saya kira kita akan berterima kasih dan kita akan hormat dengan. Artinya ini rekomendasi Anda, Mas Fahmi, tidak hanya untuk Wapres yang irit bicara seperti Anda sampaikan barusan, tapi bahwa pentingnya komunikasi politik atau komunikasi publik itu harus dijaga, tidak hanya Wapres tapi juga para menteri-menteri, karena dari menteri-menteri ini kita juga tahu mereka politisi-politisi yang irit bicara dan bahkan sangat jauh begitu dari media. Jadi ini saran untuk semua ya yang ada di kabinet saat ini ya. Ya betul, saya kira saya nggak mengarah kepada salah satu aja, tapi karena ini keseluruhan tim, saya sangat tertarik dengan disampaikan Pak Prabowo kemarin, dan saya kira juga netizen banyak setuju yang disampaikan Pak Prabowo itu sesuatu yang baru, memberikan harapan. Baik. Dan ada yang menarik waktu itu ketika Pak Prabowo memperlihatkan perpustakaannya, welcome to my library, dan itu cukup viral. Public netizen yang tadinya
Ya, kita juga berharap Mas Fahmi bahwa Welcome to My Library itu juga diartikan bahwa kabinetnya, jajarannya, terutama wakil menterinya itu juga semuanya suka baca, suka buku. Mas Fahmi, pendiri Drone Emprit, terima kasih sudah berbagi insight. Sama-sama, Mbak. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya. Terima kasih sekali lagi. Ya, dan pemirsa saat ini kita langsung